Selamat pagi Bapak, silakan masuk. Terima kasih dok. Iya, silakan duduk Pak. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Yesi yang menjaga poli rumah sakit pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Nama saya Johnson dok. Johnson. Siap Pak Johnson. Ini saya klarifikasi identitas lagi ya Pak ya. Namanya Johnson. Usianya berapa Pak? Tahun ini 19 tahun. 19 tahun. Berarti masih mahasiswa ya Pak ya? Iya. Betul. Oke, baik. Kalau boleh tahu kenapa nih Bapak ke dokter hari ini? Ya, jadi saya ini tiba-tiba jadi sering lapar seperti itu. Terus setelah itu saya jadi sering haus. Padahal saya sendiri udah cukup minum airnya dok. Terus sejak saya kuliah, jadinya jarang aktivitas, jarang olahraga. Nggak tahu badan saya jadi nggak enak. Jarang aktivitas, jarang olahraga, jadi nggak enak. Nah, Bapak merasa ada penaikan berat badan nggak? Kalau boleh tahu BB-nya berapa ya? Kalau yang terakhir ini sekitar 90 sih. 90 kilo. Tinggi Bapak kira-kira 160-an? Ya 165. 165. Oke, ini setelah saya hitung badan indeks massanya memang obesitas tingkat 2 ya Pak ya. Apakah emang awalnya sudah gendut atau baru-baru setelah jadi kuliah gitu? Ya sejak kuliah kan saya jadi Jarang. sibuk di kampus. Jadi akhirnya banyak belajarnya dan akhirnya nggak aktif. Cuma sering nambah makan. Sering nambah makan, siap-siap. Selain itu, apakah Bapak pertama kali merasakan hal ini atau memang dulu pernah terus enggak kayak gini, terus sekarang kayak gini lagi, atau ada faktor yang lain kayak stres gitu? Dulu nggak pernah. Dulu nggak pernah, oke. Sudah terjadi 1 tahun terakhir ya, berarti kan Bapak mahasiswa masih 1 tahunan ya? Nah ini drastis lagi. Oke, baik Pak. Apakah ada riwayat pengobatan atau alergi yang lainnya? Belum pernah. Belum ya. Kalau penyakit keluarga gimana? Ayah, ibu? Baik-baik. Baik-baik aja ya. Oke, baik Pak. Ini mungkin ada sedikit pengecekan laboratorium yang akan saya sarankan. Di sini saya akan memeriksa darah lengkap, kemudian ada profil gula darah seperti gula darah puasa. Apakah tadi Bapak sempat puasa? Kalau puasa enggak, saya barusan makan. Oke, baik. Jadi nanti yang kami cek kan gula darah acak aja ya Pak ya. Kemudian ada HbA1c untuk melihat profil gula darah selama 3 bulan terakhir, sama ada profil dari kolesterol Bapak. Ya Pak, ini sudah saya masukkan di sistem. Bapak boleh ke laboratorium untuk melakukan tes, kemudian kembali ke sini lagi. Oke, silakan Pak. Baik, Bapak Johnson, silakan masuk Pak. Ya, di situ. Iya, tadi sudah melakukan tes ya Pak ya? Sudah. Oke, sudah diambil darah. Ini saya baca sekilas dari hasil lab yang sudah saya terima ini, gula darah acaknya ini tinggi ya Pak ya, di angka 300. Kemudian HbA1c-nya itu 5,6. Ini sebenarnya masuk belum kategori diabetes mellitus, tapi sudah masuk pra diabetes. Jadi Bapak memang harus berhati-hati. Cuman yang saya lihat di sini juga profil dari kolesterolnya itu tinggi ya, TG-nya, kadar LDL-nya juga tinggi, kemudian HDL-nya cukup rendah. Baik Bapak, terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan seperti sering makan, sering merasa haus, terus merasakan adanya peningkatan berat badan, ini semua merupakan salah satu faktor resiko atau gejala-gejala dari penyakit diabetes mellitus. Secara umum diabetes mellitus ini dibagi jadi 2 Pak, ada yang diabetes mellitus tipe 1 dan juga tipe 2. Yang tipe 1 itu biasanya keturunan, di mana sel beta pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Sedangkan kalau tipe 2 itu biasanya diprovokasi karena gaya hidup yang tidak benar ya. Seperti tadi Bapak sampaikan, kalau Bapak kan semenjak jadi masuk kuliah jarang berolahraga, jarang mengelola hidup sehat, makannya juga nggak teratur, goreng-gorengan ya Pak ya? Iya. Terus minum-minum manis ya Pak ya? Yes. Iya, nah itu bisa dapat memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Untuk itu saya akan memberikan beberapa obat-obatan seperti gliclazid. Ini untuk gula darahnya ya Pak ya. Kemudian ada obat-obatan untuk dislipidnya seperti atorvastatin untuk menurunkan kadar TG-nya ya Pak ya. Ini saya berikan diminum selama 2 minggu dulu, nanti kontrol sini lagi. Akan saya lihat dulu perkembangannya. Nah harapannya tidak terjadi yang jauh lebih buruk lagi, karena tadi HbA1c-nya kan kita tahu udah masuk yang pradiabetes ya, 5,6. Baik Pak, selain mengonsumsi obat-obatan yang saya berikan ini selama 2 minggu ke depan, saya juga akan menyarankan Bapak untuk melakukan olahraga ya Pak, karena olahraga ini penting sekali untuk menurunkan
berat badan Bapak, mengurangi faktor-faktor risiko yang lainnya. Olahraganya bisa yang tipe-tipe aerobik ya Pak ya, misalkan jogging, lari yang stabil dan konsisten, kemudian berenang seperti itu. Usahakan 30 menit sehari atau 30 menit 3 kali dalam seminggu. Ini bisa memperbaiki pola olahraga Bapak. Kemudian mengenai diet ya Pak ya, tolong hindari makanan yang tinggi lemak, terutama lemak-lemak jenuh, gorengan, nasi padang yang berlemak-lemak, yang bergoreng-goreng ya Pak ya. Oke, kemudian diganti dengan makanan yang tinggi serat, makanan yang rendah gula. Kalau mau ya buah-buahan, nah buah-buahan juga harus pilih-pilih ya Pak, nggak semua buah boleh dimakan. Buah yang bagus itu seperti apel, kayak gitu Pak ya. Jangan buah-buahan yang terlalu manis seperti durian ataupun mangga, itu harus dihindari. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Jadi tadi sudah saya berikan obat, juga saya sudah konseling bagaimana cara mengganti pola hidup, mengatur makan ya Pak ya. Harapan kita 2 minggu ke depan ada perbaikan. Oke, baik. Ini obatnya bisa diambil di farmasi. Sudah Pak, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sehat selalu Pak.